Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Pada waktu kita kecil, orang di sekitar kita tentu sering bertanya, kalau sudah besar mau jadi apa? Kita ada yang menjawab mau jadi dokter, mau jadi guru, polisi, perawat, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak dari cita-cita kita tidak bisa tercapai. Saya pun dulunya ingin sekali jadi dokter. Tapi saya tidak bisa masuk fakultas kedokteran. Dan akhirnya masuk fakultas bioteknologi. Ketika saya sudah berganti cita-cita jadi peneliti di fakultas bioteknologi, justru saat saya lulus, saya diterima menjadi tim sales. Dan sampai sekarang saya bekerja menjadi tim sales. Dan saya pun kadang merasa sedih. Kenapa ya saya harus masuk fakultas lain dulu, tidak langsung ke fakultas yang berhubungan dengan pekerjaan saya saja. Saya kadang merasa pekerjaan saya dan fakultas yang saya ambil itu tidak berhubungan sama sekali. Jadi ilmu saya tidak terpakai. Pertanyaannya, apakah saya gagal? Apa karena saya berprofesi tidak sesuai dengan kuliah saya, atau saya berkuliah tidak sesuai dengan cita-cita saya, maka saya sudah gagal dalam kehidupan ini? Mari kita pikir lagi. Yang penting itu gagal di mata Tuhan atau gagal di mata manusia? Lalu, apakah Tuhan sebetulnya menganggap saya gagal sama seperti manusia menganggap saya gagal? Dan sebetulnya pekerjaan apakah yang Tuhan ingin kita untuk lakukan? Dalam perenungan ini, saya mendapatkan ada satu pekerjaan yang sangat Tuhan inginkan agar saya lakukan, yaitu menjadi imam Tuhan. Banyak orang ketika saya mengatakan hal ini akan berpikir, wah, jadi kita harus jadi pendeta atau romo ya, supaya Tuhan berkenan pada kita. Hal ini tidak sepenuhnya betul dan tidak sepenuhnya salah. Yang penting sebetulnya adalah bukan hanya mengerjakan pekerjaan sebagai romo atau pendeta, tapi peran kita sebagai penghubung antara Tuhan dan manusia. Tentu bisa, karena kita punya koneksi dengan Allah melalui Roh Kudus. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 1 Korintus 12 ayat 7 berkata bahwa kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini kita bisa pelajari dari perjalanan suku Lewi menjadi imamnya Tuhan. Mereka dipilih jadi imamnya Tuhan karena mereka mau membela Tuhan apapun resikonya. Ini kita bisa baca di Keluaran 32 ayat 26 sampai 29. Setelah kejadian lembu emas yang buat Tuhan sangat marah itu, maka Musa berdiri di pintu perkemahan serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan." Orang Lewi memilih Tuhan di atas nyawa saudara-saudaranya sendiri. Sebetulnya, imam Tuhan itu harus dipilih dari orang-orang anak-anak sulung yang ada di suku-suku Israel. Coba kita lihat bilangan 3.
Saya akan bacakan dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari agar lebih mudah dimengerti. Tuhan berkata kepada Musa, "Sekarang orang-orang Lewi kupilih menjadi milikku. Ketika aku membunuh semua anak sulung Mesir, kukhususkan bagiku semua anak laki-laki sulung Israel dan semua ternak sulung mereka. Semuanya itu adalah milikku. Sebagai pengganti anak laki-laki sulung Israel, aku mengambil orang Lewi untukku. Mereka akan menjadi kepunyaanku." Tuhan menuntut tiap anak sulung untuk diserahkan menjadi imam Tuhan. Artinya, suku-suku Israel yang lain kehilangan hak anak sulungnya untuk menjadi imam Tuhan. Kehilangan hak anak sulung menjadi imam Tuhan ini artinya mereka juga kehilangan hak untuk menjadi penghubung antara Allah dengan manusia. Mari kita simak tentang hal ini di Ulangan 18 ayat 1. Saya akan bacakan dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari secara parafrase. Seluruh suku Lewi diberi tugas imam. Karena itu tak boleh menerima bagian tanah di Israel. Mereka harus hidup dari persembahan-persembahan dan kurban-kurban lainnya yang diberikan Tuhan. Apabila seseorang mempersembahkan kurban sapi atau domba, maka paha depan, rahang, dan perut ternak itu harus diserahkan kepada imam-imam untuk bagian mereka. Hasil pertama dari gandum, air anggur, minyak zaitun, dan bulu domba juga untuk bagian mereka. Dari semua suku Israel, Tuhan Allahmu telah memilih suku Lewi menjadi imam untuk selama-lamanya. Mereka tak boleh memiliki tanah seperti suku-suku lainnya, sebab Tuhanlah bagian warisan mereka, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Jadi, Tuhan sendirilah yang menjadi warisan bagi imam Tuhan. Bila Tuhan menjadi warisan kita, maka apapun yang menjadi milik Tuhan akan menjadi milik kita. Warisan ini jelas lebih bernilai dari apapun yang ada di dunia ini. Mari kita baca tentang hal ini di Bilangan 8 ayat 6-15. Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Mirip upacara baptisan bukan? Cuci baju dan cukur sebagai lambang meninggalkan manusia lama. Sesudah itu, haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik. Diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Upacara ini mirip Ekaristi Perjamuan Kudus, bukan? Korban penebusan dosa hanyalah tubuh dan darah Kristus. Jadi jelas, imam Tuhan adalah pekerjaan yang sangat berkenan bagi Tuhan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita harus menjadi imamnya Tuhan? Harus, karena imam Tuhan bertugas membawa dampak positif bagi dunia.
Mari kita telaah tugas imam sekarang. Yang pertama, menjadi saluran berkat bagi bumi ini. Abraham adalah salah satu tokoh yang ditentukan menjadi imamnya Tuhan. Ketika dia diangkat menjadi imam Tuhan, Tuhan berkata demikian. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi, imam Tuhan bertugas untuk memberkati orang lain dan dunia. Imam Tuhan memiliki Tuhan sebagai warisan mereka. Oleh karena itu, mereka sangat bisa memintakan berkat untuk dunia ini. Tugas yang kedua disebutkan dalam Bilangan 8 ayat 19. Untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Jadi tugas yang kedua adalah mewakili dunia dalam melayani Allah. Dalam Bilangan 8 ayat 19 ini juga disebutkan tugas ketiga dari imam Tuhan, yaitu mengadakan pendamaian bagi dunia. Tanpa adanya imam, orang di dunia akan terus berdosa tanpa adanya pendamaian dengan Tuhan. Imam bisa memintakan pengampunan pada Tuhan bagi setiap orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Tugas keempat dari imam Tuhan ada di Yeskiel 44 ayat 23. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Imam Tuhan harus bisa mengajarkan perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Kita biasanya mengajarkan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tapi kita justru lupa kalau kita seharusnya mengajarkan tentang apa yang kudus dan apa yang tidak kudus. Banyak orang menjadi tersesat dan jatuh dalam dosa karena mereka tidak tahu apa yang kudus dan apa yang tidak kudus. Ada salah satu teman saya yang suka berkata-kata kasar. Waktu dia kecil, orang tuanya suka bertengkar dan mereka menggunakan kata-kata kasar. Jadi kata-kata ini justru adalah hal yang biasa bagi dirinya. Ketika dia besar, dia membawa perkataan-perkataan kasar itu dalam pembicaraannya dengan rekan-rekannya. Dia jelas tidak tahu apa yang kudus dan apa yang tidak kudus, karena tidak ada yang memberitahunya. Di dalam sesuatu perkara, mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku, dan menguruskan hari-hari sabatku. Tugas yang kelima itu adalah menjaga agar peraturan Allah dipatuhi. Tugas yang keenam itu adalah menguduskan hari Sabat. Imam Tuhan bertugas untuk mengingatkan kepada umat untuk berfokus pada Tuhan dan mengkhususkan hari Sabat untuk Tuhan. Apakah dunia ini butuh seorang imam Tuhan? Jelas butuh, karena dunia butuh berkat Tuhan, wakil dalam melayani Tuhan, pengampunan Tuhan, diajari tentang apa yang kudus dan tidak kudus, diajari tentang peraturan Tuhan, dan diingatkan tentang Sabat. Apakah kita harus menjadi imamnya Tuhan? Harus, karena imam bertugas untuk membawa dampak positif bagi dunia. Sebenarnya, kita ditebus oleh Tuhan Yesus justru supaya kita menjadi imam. 1 Petrus 2 ayat 19, bahasa Indonesia sehari-hari, menegaskan hal ini.
Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Mari kita lihat apa yang terjadi kalau kita menolak menjadi imam. Hosea 4 ayat 6 bahasa Indonesia sehari-hari mencatat tentang firman Allah ini. Kamu, para imam, tidak mempedulikan aku, maka umatku pun tidak mempedulikan aku sehingga mereka celaka. Kamu menolak ajaran-ajaranku, jadi aku pun akan menolak kamu. Dan anak-anakmu tidak akan kuakui sebagai imam-imamku. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita menjadi imamnya Tuhan, supaya kita beroleh Tuhan sebagai warisan kita. Jangan lagi kita hanya berfokus pada pencapaian-pencapaian duniawi saja. Kita harus menjadi imam untuk keluarga kita, lingkungan kita, negara kita, dan dunia. Tuhan berkati.